Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1383 sampai tahun 1386. Setelah beberapa saat, pintu ruang konferensi terbuka, dan Muyun memimpin beberapa orang masuk. Kalian semua, seharusnya kalian baru saja membahas rencana aksi malam ini. Sekarang kita sudah membahasnya, kita siap berangkat ke area terlarang. Akan ada penundaan dalam perjalanan, dan kita perlu membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Saya siap. Saya tidak sabar menunggu pertarungan besar malam ini. Semua orang menggosok tangan mereka. Mereka tidak sabar untuk mengambil tindakan. Muyun melihat semua penampilannya yang bersemangat itu, siap mengajak orang pergi, tidak keluar dari ruang pertemuan. Seseorang bergegas masuk. Tunggu sebentar. Muyun tertegun dan berkata, Nona Yi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah kamu akan pergi ke area terlarang sekarang? Saya mengingatkan Anda untuk tidak pergi sekarang. Alis Yi Sue terkunci, matanya bolak-balik mengamati ruang konferensi, sepertinya sedang mencari seseorang. Hanya menyapu untuk waktu yang lama, juga tidak melihat orang itu, dia sangat tidak puas. Apa maksudmu, Nona Yi? Muyun mengerutkan kening begitu dia mendengarnya. Itu tidak berarti banyak. Artinya secara harfiah. Anda tidak diperbolehkan pergi untuk saat ini. Saya tidak mengingatkan Anda untuk mengundang Li Tianxi ke sini. Kamu sama sekali tidak menganggap serius kata-kataku. Begitu banyak orang yang baru saja meninggal di depan kita. Sekarang kamu lewat dengan gegabah. Tidakkah menurut Anda jumlah orang mati cukup banyak? Yi Sueban memiliki wajah, tatapan serius dan nada dingin. Di belakangnya adalah Rong Biao dan Tuan Jiao, dua orang yang muncul di pelelangan hari itu. Nona Yi, meskipun kami tidak mengundang Li Tianxi, ada ahli lain kali ini. Selain itu, Tuan Rong, tidak akan ada kesalahan apapun, jawab Muyun dengan pikiran jernih. Dia tidak menyukai keluarga kaya seperti Yi Sue. Tapi kali ini, pemimpin secara khusus menugaskan Yi Sue untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut, dan Yi Sue masih menjadi kangen keluarga Yi di Provinsi Jiangsu, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Benar sendiri. Yi Sue menatapnya dengan marah, menurutmu apakah orang-orang ini bekerja? Anda terlalu memikirkan mereka. Dalam misi ini, dia memiliki pengaturan khusus, jadi beberapa hal tidak dijelaskan. Keluarga Yi bukanlah keluarga biasa di Provinsi Jiangsu, melainkan keluarga yang bekerja untuk negara. Harta karun yang dapat ditemukan di daerah terlarang juga merupakan harta yang diperintahkan untuk dilindungi oleh keluarga Yi sebelumnya. Harta karun itu sangat penting. Yi Sue tidak bisa mengungkapkannya dengan mudah. Saluran berita keluarga Yi juga mendapat banyak informasi. Sebelum dia datang ke sini, dia juga menanyakan tentang orang-orang yang hadir. Du Jun dari kuil Qingyang, namun, karena saya melihat kekuatan luar biasa Jericho Lee di pelelangan hari itu, Du Jun dan yang lainnya tidak bisa menatap matanya sama sekali. Apalagi Rong Biao dan Master Jiao yang dekat dengannya sangat menghormati Jericho Lee. Mereka bersikeras jika ingin sukses dalam misi ini, mereka hanya bisa mengundang Jericho Lee. Oleh karena itu, Yi Sue sama sekali tidak mengagumi Jericho Lee. Nona Yi, kamu tidak benar, Muyun mengerutkan kening. Apa yang salah? Yi Sue tidak berpikir begitu. Du Junleng mendengus, apakah kamu meremehkan kekuatan kami? Aku hanya tidak menyukaimu. Ada apa? Kata Yi Sue langsung. Kamu. Wajah Du Jun tenggelam. Dia hendak menyerang, dan Tuan Rong di sampingnya berbicara, Tuan jangan khawatir, marahlah, dan dengarkan saya perlahan. Baiklah, Tuan Rong, karena Anda sudah berbicara, saya mendengarkan. Mereka semua tampan dan berkulit buruk. Rong Biao memandang Yi Sue dan berkata dengan tenang, saya mengerti apa yang dimaksud Nona Yi. Sebenarnya, saya juga menganjurkan agar guru surgawi Li datang. Meskipun saya memiliki sedikit reputasi di luar, tetapi dalam hal kemampuan, itu kurang dari 1 dari 10.000 Li Tianxi. Bukannya saya membenci beberapa dari Anda. Tuan dari keluarga Chen, yang terluka dalam perkelahian dengan orang lain setengah tahun yang lalu, belum pulih. Dia telah mencari yang alami sumber daya dan harta untuk penyembuhan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chen Weiying berubah. Tuan kuil Tenglong, rune guntur dan petir memang bagus, tapi sejauh yang saya tahu, rune guntur dan petir diwarisi dari 100 tahun yang lalu. Sebuah rune hanya bisa digunakan 3 kali. Pertama kali digunakan untuk membunuh monster di tangan master sebelumnya,
dan kedua kalinya digunakan oleh Master saat ini untuk bersaing dengan orang, untuk ketiga kalinya, hanya mengandalkan kekuatan Lei Fu kali ini, apakah kita benar-benar dapat memastikannya? Semuanya aman. Ketika Wen Tenglong mendengar ini, dia mengerutkan keningnya. Jelas, dia tidak menyangka Rong Biao akan mengetahui rahasianya. Mata Rong Biao menoleh ke arah Du Jun, adapun Tuan Du dari kuil Qingyang, jika saya ingat dengan benar, beberapa hari yang lalu, untuk meningkatkan kultivasi murid Anda terpaksa mengonsumsi Qi Anda yang sebenarnya, dan sekarang Anda belum melakukannya. Pulih. Wajah Du Jun merosot dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir sangat terkejut dan terkejut. Benar atau salah? Lihat wajah mereka, sepertinya apa yang mereka katakan itu benar. Sayang, dari mana Tuan Rong mendapatkan informasinya? Bagaimana dia bisa menguasai detailnya dengan begitu jelas? Tuan Rong. Pada saat yang sama, orang-orang dikejutkan oleh rahasia ini. Jika hari ini adalah guru Sun dari keluarga Chen, dia tidak akan memiliki masalah sebagai guru sejati. Tapi Tuan Chen, saya telah memperhatikan Anda begitu lama, Anda tidak boleh jadilah penguasa surga. Rong Biao kembali tercengang. Tuan Jiao di belakang mengangguk diam-diam. Tuan Rong benar-benar punya dua kuas. Meski prestasinya tidak tinggi, ia malu dengan mata dan kemampuannya mengenali orang. Adegan itu hening sejenak. Chen Weiying adalah orang pertama yang tidak bisa tenang. Ketika dia diberitahu yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Huff." Mulut bisa lidah lotus. Tuan Rong, karena kamu berkata begitu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu punya hak untuk mempertanyakan kekuatan kami. Kerumunan mendengar kemarahan itu. Dalam kata-katanya dan tetap diam. Rong Biao tidak rendah hati atau sombong. Saya bertanya pada diri sendiri tentang budidaya seni bela diri dan Taoisme. Saya tidak sebaik Anda, tetapi hal itu tidak menghalangi saya untuk memiliki wawasan itu. Sebagai seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama, ia masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Ya. Betapa beraninya Chen Weiying jelas-jelas marah. Saudara Chen, tenanglah, jangan impulsif. Wen Tenglong dengan cepat menangkapnya. Pada kesempatan ini, dia tidak dapat melakukannya tanpa melakukannya. Orang-orang menindas saya. Saya tidak bisa menelannya. Biarkan beberapa orang melihat apa yang bisa saya lakukan hari ini. Chen Weiying bersenandung dingin. Dia mengeluarkan topeng dengan banyak pola rumit dan menyalakannya. Lihat, ini topeng monster yang ditinggalkan tuanku. Hari ini aku akan membuka matamu. Senjata ajaib. Saat melihat topeng monster itu, Rong Biao terkejut. Saat melihat topeng pola jalan terukir di topeng tersebut, dua kata tersebut langsung muncul di benaknya. Pada pelelangan yang diadakan oleh rumah lelang Longtian hari itu, dia juga melihat alat sulap serupa. Namun nyatanya, jika Jericho Li ada di sini, ia akan menilai bahwa topeng ini hanyalah senjata tingkat rendah dengan 12 susunan Dharma dan entry level. Bab 1384. Tentu saja senjata ajaib adalah senjata ajaib. Bahkan senjata sihir tingkat terendah pun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada senjata mati seperti Xuanbing. Bagi para ahli yang hadir, daya jerahnya cukup besar. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan segera kembali berhamburan, karena takut terpengaruh. Saya tidak menyangka saudara Chen akan mendapatkan senjata ajaib ini. Wen Tenglong iri. Dia tidak beruntung memiliki senjata ajaib. Pergi, Nona. Wajah Tuan Jiao berubah dan dia dengan cepat menarik Yi Sui kembali. Yi Sui juga sedikit takut saat ini. Dia takut untuk berbicara. Mu Keier juga mengelak. Mu Yun melihat adegan yang sama dengan efek khusus film, dan wajahnya menjadi pucat. Chen Weiying mengambil topeng itu dengan cibiran di sudut mulutnya. Tahukah kamu kenapa aku begitu percaya diri? Bisakah operasi ini berhasil? Karena topeng yang ditinggalkan oleh tuannya memiliki efek menahan yang kuat pada monster itu. Itu terbuat dari monster yang kuat. Selama ia diresapi dengan ki asli dan ditempatkan di bagian tubuh manapun, ia dapat diubah menjadi binatang buas dan sangat memperkuat kekuatannya sendiri. Kemudian dia meletakkan topeng monster itu di tangan kanannya. Topeng yang berbentuk seperti bulu binatang itu langsung menyatu dengan kulitnya. Tinjunya segera bertambah 4 atau 5 kali lipat, dan tinjunya ditutupi rambut hitam, seperti cakar beruang atau palu raksasa. Bang! Chen Weiying, memegang tinjunya yang kuat dan berlebihan, pergi ke tepi meja dan menekannya dengan lembut. Klik, klik. Meja kayu solid tersebut dipecah menjadi beberapa bagian dengan menekan bagian tengahnya. Kiss. Kerumunan itu terkesiap. Sungguh kekuatan yang mengerikan.
Kelopak mata Rong Biao tiba-tiba melonjak, jantungnya juga panik, dan keringat dinginnya hampir turun. Namun, kata-kata kejamnya sudah pernah diucapkan sebelumnya. Saat ini, jika dia mundur, wajahnya akan hilang. Sekarang dia susah menunggangi harimau, jadi dia harus menaatinya. Rong Biao ahli dalam penilaian harta karun. Dia memiliki banyak pengetahuan dan banyak informasi, tetapi budidaya seni bela dirinya tidak cukup baik. Sejauh ini, dia hanya kekuatan periode Kai Guang. Di sisi lain, meskipun Chen Weiying bukan seorang guru surgawi, budidayanya telah mencapai tahap akhir lembah, yang jauh lebih baik darinya. Hati Rong Biao sangat kosong, jadi dia hanya bisa melakukan dengan paksa. Mati. Di hadapan kegigihan Rong Biao, Chen Weiying mencibir dan mengayunkan tinju besarnya ke Rong Biao. Dong. Rong Biao mencoba melawan, tetapi ketika tinjunya mengenai lengannya, kekuatan dahsyat itu hampir mematahkan lengannya. Rong Biao marah di dalam hatinya, dan angin menderu bergulung dari sisinya. Ki yang sebenarnya dan angin kencang. Ini adalah metode pertahanan khusus di zaman Kai Guang. Kemampuan ini juga dapat menghentikanku. Chen Weiying mencibir dan bergegas untuk membuka mulutnya. Aliran ki asli meledak dalam latihan putih. Itu langsung menembus angin kencang ki asli. Pada saat yang sama, tinju besarnya hancur. Pah! Bang! Dengan suara kaget, ki asli seluruh tubuh Rong Biao terpaksa bubar, dan tubuhnya tidak stabil dan mundur. Jika saya tidak memberi Anda warna untuk dilihat, saya benar-benar berpikir senjata ajaib saya adalah lelucon. Setelah ledakan, Chen Weiying tidak bermaksud berhenti. Anak buahnya terus membombardirnya. Rong Biao baru saja diusir oleh ki asli dan angin kencang, dan napasnya tidak stabil. Ketika dia mendeteksi serangan itu, dia tidak punya cara untuk mundur. Tidak bagus. Tunjukkan belas kasihan. Saat tinjunya hendak mengenai Rong Biao dengan parah, sesosok tubuh bergegas seperti angin puyuh, satu telapak tangan menempel di tangan Chen Weiying. Ledakan. Udara yang mengepul dan menderu membuat meja, kursi, dan bangku di ruang konferensi terhuyung-huyung. Tuan Wen yang melakukannya. Pada saat ini, semua orang merasa lega dari keheranan mereka dan memandang Wen Tenglong yang berdiri di depan Rong Biao. Wajah putih Rong Biao agak berdebar-debar. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Terima kasih untuk bantuannya. Dengan kekuatannya, jika dia mendapatkan tinju Chen Weiying sekarang, dia akan terbunuh lebih dari 80%, dan 20% sisanya akan terluka parah. Saudara Wen, apa maksudmu? Chen Weiying mengerutkan kening, terutama karena tidak puas. Warna Dewa Naga Wen Tengringan, kamu tidak memiliki beban untuk memulai. Bahkan jika Tuan Rong mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan sebelumnya, kamu ingin mati. Chen Weiying selalu sombong dan terbiasa berkelahi. Banyak orang terbunuh karena hal ini. Namun, mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan sedikit latar belakang tidak menimbulkan masalah. Ketidaksenangan, toh gasnya kecil. Chen Weiying tidak peduli. Dia menatap Rong Biao dengan dingin, semoga berhasil. Tapi Anda, Tuan Rong, berbicara begitu keras, dan hasilnya begitu saja. Jangan kira saya tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan saya sebelum cedera saya benar-benar sembuh. Awalnya, dia sangat mementingkan Rong Biao, tetapi ketika dia melihat bahwa Rong Biao bahkan tidak bisa mengambil tindakan sendiri, dia tidak menganggap penting Rong Biao. Jangan repot-repot. Rong Biao merasa sangat tidak nyaman, jika Li Tianxi ada di sini, kamu tidak bisa melihat ke atas. Haha, tidak ada orang lain di sini. Siapa yang kamu takuti? Jika dia berani datang, aku akan menghajarnya sampai habis. Chen Weiying, yang telah memenangkan Rong Biao, cukup puas saat ini dan tidak membayar. Ada perhatian pada Li Tianxi. Rong Biao terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia kembali ke Yisue, tampak sedikit kesepian. Tuan Rong, apakah kamu baik-baik saja? Yisue bertanya dengan prihatin. Tidak ada, aku tidak bisa mati, Rong Biao melambaikan tangannya dengan santai. Yisue tidak berbicara lagi. Setelah melihat metode Chen Weiying, hatinya agak terguncang. Mungkin Chen Weiying benar-benar bisa menggantikan Jericho Lee. Saat ini, beberapa orang lagi datang ke ruang konferensi. Oh, Direktur Ai, mengapa kamu ada di sini? Begitu Muyun melihat pengunjung itu, dia dengan cepat maju untuk menyapa. Sisi lain adalah wajah, nadanya sangat tidak senang, untuk apa kamu berlama-lama? Jam berapa sekarang? Apakah kamu masih di sini? Apakah tugas masih harus diselesaikan? Meskipun misi ini adalah operasi rahasia, pemimpin masih memberitahu beberapa peserta tentang situasinya.
Lagi pula, jika tidak ada orang yang mengetahui apapun dan tidak ada orang yang mengambil alih ketika terjadi kesalahan, apa yang dapat kita lakukan? Ini adalah Direktur Aize, kepala polisi setempat. Putranya, Elon, ikut bersamanya. Mendengar masalah Aize, Muyun tiba-tiba terlihat getir. Alasan mengapa dia begitu ingin mengatur aksinya adalah karena Aize terus menatapnya. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan baik, dia berada dalam dilema. Direktur Ai, ini bukan salahku. Aku sudah bilang aku akan mulai, tapi Nona Yi tidak mengizinkan kita, dan dia harus menghentikan kita untuk memulai. Dia harus menunggu Li Tianxi datang, tapi aku tidak bisa menahannya jika tidak ada orang lain di sana. Muyun menuangkan air pahit dan mencoba mengocok panci. Mendengar hal tersebut, Azer langsung menatap ke arah Yi Sue dan mulai mencari-cari kesalahan. Nona Yi, walaupun saya tidak tahu apa maksud mengatur Anda datang ke sini, tolong cari tahu situasi saat ini. Kami telah berusaha keras untuk mengundang Kuil Tenglong, Kuil Qingyang, ahli keluarga Chen, dan bahkan Anda sendiri telah mengundang Guru Rong dan Guru Jiao. Adapun Li Tianxi yang harus Anda undang, kami tidak menghentikannya untuk datang, tetapi dia tidak datang sendiri sekarang. Bukankah ini salah kami? Bab 1385. Lagi pula, jika dia tidak datang, apakah kamu harus menunggu sepanjang waktu? Ini masalah yang sangat penting. Tidak ada yang tahu hal baru apa yang akan terjadi di area terlarang. 1 hari lagi akan menyebabkan perubahan hari berikutnya. As untuk kemampuan Li Tianxi, saya mendengar anak saya mengatakan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi tidak sebaik menunggu dia sendirian dan membiarkan kita semua menghabiskannya di sini. Lelangnya bukan Mozi. Pada pelelangan hari itu, semua orang, termasuk dia, tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat, tetapi ketika Jericho Lee dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, mereka tidak mengetahui kekuatan spesifik Jericho Lee. Hanya Long Wanyu, Ye Zhenqiong, dan yang lainnya yang mengetahuinya, tetapi mereka tidak datang hari ini. Kamu. Wajah Yi Sue tenggelam. Tugas ini sangat penting. Tolong jangan tunda waktumu, Nona Yi. Jika guru surgawi Li itu benar-benar kuat, bagaimana mungkin dia tidak berani menunjukkan wajahnya sekarang? Hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang dalam pelarian. Sungguh luar biasa. Pencari reputasi tidak layak atas kepercayaan Nona Yi. Azer mendengus. Di satu sisi, Elon sedikit menurunkan kelopak matanya, dan matanya penuh sarkasme. Setelah kembali dari pelelangan, dia sengaja menyembunyikan beberapa hal dari Ais, seperti buah pohon hantu wajah manusia dan kekuatan Jericho Lee. Awalnya, dia membenci Jericho Lee, jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tanpa mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia tidak ingin Jericho Lee terlibat. Saat ini, Tuan Jiao tidak bisa membantu tetapi berbisik, Nona, jika Anda tidak mengikuti keinginan mereka, kami tidak dapat menahannya jika Tuan Lee tidak datang. Baiklah. Yi Sue menarik napas dalam-dalam dan mundur, tetapi dia berkata dalam suara dingin, saya di depan. Tanpa Li Tianxi, misinya gagal. Bukan urusan saya jika ada korban jiwa. Anda harus mengambil risiko. Itu tanggung jawabmu. Dia telah melihat bahwa yang disebut ahli ini semuanya adalah barang paralel, tidak memiliki kemampuan, dan menganggap diri mereka tinggi. Bagaimanapun, dia tidak berpikir orang-orang ini dapat menyelesaikan tugasnya, jadi dia menjelaskannya terlebih dahulu untuk menghindari masalah ketika dia mendapatkannya. Nona Yi tidak perlu mengingatkanmu. Menurut Azer, tidak demikian. Yi Sue sangat kesal, tapi tugas yang diembannya kali ini adalah rahasia dan tidak bisa diungkapkan, jadi dia hanya bisa menahan diri tidak peduli betapa kesalnya dia. Setelah ayahnya mendapat tugas, ia pun mengingatkan bahwa atasan akan mengirimkan ahli untuk membantunya, namun kini ahli tersebut belum datang, ia ragu apakah atasan sedang menggodanya. Dia sangat kesal. Hari mulai gelap di awal musim dingin. Saat Jericho Lee bergegas kembali ke hotel, hari masih gelap. Memang benar saya tidak kembali sebelum gelap di tengah kemacetan di sirkuit. Jericho Lee turun dari mobil, menghela nafas dan langsung menuju hotel. Dia berpikir bahwa pada saat ini, orang mungkin sudah memulainya. Begitu sampai di depan pintu hotel, beberapa polisi yang berpatroli menghentikannya. Jangan melangkah lebih jauh, Pak. Tempat ini sudah diblokir. Silakan pergi ke tempat lain. Polisi sopan. Meski berbisnis, nadanya bagus. Jericho Lee berkedip, memblokir. Persiapannya cukup bagus, tapi dia tahu itu kedok. Adapun apa yang terjadi di hotel, dia tidak tahu. Jericho Lee berkata tanpa berpikir, saya juga peserta operasi ini. Saya tidak ingin bicara omong kosong dan biarkan saya masuk. Mendengar ini, polisi saling memandang. Untuk mencegah kebocoran informasi,
mereka hanya disuruh menghentikan siapapun yang masuk ke sini terlebih dahulu, dan mereka tidak melakukannya. Tidak tahu apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka lakukan. Tindakan apa? Keingintahuan orang-orang, biarkan polisi bertanya. Saya tidak bisa mengatakannya, tetapi Anda memanggil orang-orang di dalam untuk menyapa. Jericho Lee tidak ingin terlalu rumit. Polisi curiga, benarkah? Telepon saja untuk konfirmasi. Baiklah. Seorang polisi segera memanggil orang-orang di hotel. Pada saat ini, Muyun dan Ais sudah bersiap keluar bersama orang-orang. Wakil Direktur Kantor Polisi pergi dari sini. Dia diatur oleh Ais untuk meliput di sini. Deputi Biro, ada seorang pemuda berusia 20-an di gerbang. Dia mengatakan bahwa dia adalah peserta tugas di sini. Izinkan saya menelepon untuk mengonfirmasi. Apakah itu benar? Hah? Saya tidak mendengarkan Biro AI, Wakil Biro tercengang. Tunggu, saya akan bertanya pada Biro AI. Dia segera memanggil Aize. Aize mendengarkan, Biksu Sang bingung, tidak ada ahli. Bagaimana mungkin? Muyun di sebelahnya menggelengkan kepalanya, dan dia bersenandung dengan marah. Jika tebakanku benar, kebanyakan anak laki-laki yang melarikan diri di siang hari. Saya sudah memperingatkannya. Jika aku pergi, aku tidak membutuhkannya. Dan ini. Azer tampak terkejut, tetapi karena semua orang telah pergi, tidak masalah jika dia berkurang satu, kita sudah cukup. Segera, dia langsung membiarkan wakil biro menyingkirkan orang-orang itu. Lalu dia menoleh ke polisi, yang mengetahui bahwa Jericho Lee adalah seorang pembelot, dan sikapnya segera berubah, seperti yang dikatakan wakil biro, Anda lari siang hari, dan kamu telah dikeluarkan dari tim. Pergilah Wenyan, Jericho Lee menunjukkan ekspresi aneh, lepaskan aku. Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Dia adalah pelaksana inti misi ini, jadi biarkan dia pergi. Bukankah itu hanya sebuah lelucon? Lepaskan kamu. Berhenti bicara. Polisi itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oh, bukan salahku kalau kamu ingin aku pergi, kata Jericho Lee sambil memeluknya dengan kedua tangan dan berbalik untuk pergi sambil tersenyum. Dia punya banyak cara untuk pergi ke area terlarang, namun awalnya Li Wenyan menyuruhnya untuk berbaur dalam tim sebanyak mungkin, namun sekarang tim tersebut tidak menginginkannya, jadi dia harus bertarung sendirian, tentu saja bertarung sendiri dan bertindak bersama tim sifatnya sangat berbeda. Tidak lama setelah Jericho Lee pergi, beberapa polisi masih membicarakannya, bergumam dan membicarakannya seperti lelucon. Pada saat ini, Mu Keier dan Zai Lingyu keluar dari hotel dan kebetulan mendengar polisi berbicara. Tunggu sebentar. Muncer menghentikan mereka. Nona Mu, apa yang bisa saya bantu? Anda baru saja mengatakan bahwa seseorang datang ke sini. Mu Keier menatapnya untuk bertanya. Polisi itu mengangguk, ya, itu pria yang sangat muda. Muda. Wajah Mu Keier tiba-tiba menjadi mendesak. Apakah pria berusia awal 20-an yang terlihat cantik dan memiliki temperamen dingin dan bangga? Ya, ya. Ia pun mengaku ikut serta dalam operasi tersebut. Izinkan saya menghubungi pihak di atas untuk mengonfirmasi. Namun, wakil biro mengatakan bahwa dia tidak diperlukan, sehingga dia dibom. Ada rasa heran dalam nada suara polisi itu. Apa? Ketika Mu Keier mendengarnya, dia hampir kehilangan rambutnya. Itu pasti dia. Dia baru saja datang. Di sebelah Zai Lingyu, nadanya tak tertandingi. Bertekad untuk berteriak. Reaksi kedua orang tersebut membuat polisi semakin bingung. Nona Mu kenal dia. Tentu saja. Oh, siapa yang menyuruhmu mengusirnya? Mu Keier sedikit marah. Itu dari wakil biro. Ai memberitahunya, polisi itu tampak tidak bersalah. Betapa bodohnya dia. Saya sangat kesal. Mu Keier sedikit gila, ayolah. Apakah dia baru saja pergi? Ke arah mana arahnya? Bab 1386. Polisi dengan cepat menunjuk ke tangan kanan, tinggal 2 menit saja. Ayo. Choi ayo pergi dan kejar mereka. Zai Lingyu melompat dengan tergesa-gesa. Mereka melebarkan kaki dan berlari ke arah yang ditunjukkan oleh polisi. Di sini, Jericho Lee berjalan ke depan, berpikir sambil berjalan. Lagi pula, dia tidak tahu jalan ke area terlarang, jadi dia harus mencari seseorang untuk memimpin jalan. Tanya Jie. Yah, hampir dia. Hendak mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jie ketika dia mendengar 2 suara datang dari belakang. Kakak Lee. Mendengar suara itu, Jericho Lee menoleh ke belakang dan melihat Mu Keier dan Zai Lingyu berlari mendekat. Ho! Kedua wanita itu kehabisan napas. Saudara Lee, kamu di sini seperti yang diharapkan. Saya pikir kamu tidak akan datang.
Mu Keier tampak terkejut. Zai Lingyu berseri-seri dan berkata, saya bilang dia pasti akan datang. Untungnya, saya mengantar Anda dan meminta Anda menunggunya di hotel. Apa yang bisa saya bantu? Jericho Lee bertanya dengan jelas. Ayo, Saudara Lee, ikut dengan kami. Orang lain sudah pergi. Jika kamu tidak pergi lagi, kamu akan dibunuh. Jangan menganggap serius perkataan Aiju. Dia tidak tahu kemampuanmu, katanya buru-buru. Dua orang menarik Jericho Lee untuk berlari kembali. Jericho Lee memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya. Aku tidak perlu menelepon Jie. Kembali ke hotel, ketiganya masuk ke dalam mobil, dan mobil melaju seperti embusan angin menuju kawasan terlarang. Di pinggir kawasan terlarang, setelah mobil berhenti, ketiganya turun dari mobil. Jericho Lee melihat sekeliling. Itu sepertinya mereka yang melangkah lebih dulu. Mu Keier ragu-ragu, Saudara Lee, kamu seharusnya tidak tahu lokasinya. Saya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Jericho Lee memandangnya, apakah kamu tidak takut? Gelap sekali, dan tempat ini sangat berbahaya. Aku tidak takut padamu. Mu Cher membusungkan dadanya. Aku tidak takut, tapi kamu tidak perlu takut. Aku akan memastikan kamu aman. Kamu masih memiliki kemampuan ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat gembira. Daerah terlarang terletak di daerah pegunungan barat daya, yang diberi nama Gunung Taichang. Hanya saja tidak ada seorang pun sudah jelas di mana tepatnya letak kawasan terlarang di Gunung Taichang. Anehnya, Gunung Taichang sangat jelas terlihat di peta satelit, dan tim peneliti ilmiah tim geologi sudah melakukan eksplorasi lebih dari 1 kali, jadi dipastikan tidak ada masalah. Namun, di barat daya suatu wilayah, semua peta satelit tidak valid. Awalnya, beberapa orang mengira peta itu tidak akurat. Setelah kalibrasi ulang, masalahnya masih sama. Beberapa orang mengira itu adalah masalah medan magnet regional. Hasilnya, setelah dilakukan eksplorasi geologi, ditemukan tidak adanya medan magnet yang abnormal. Singkatnya, selama Anda memasuki area spesifik ini, sepertinya Anda diganggu oleh suatu kekuatan, sehingga Anda tidak dapat menentukan lokasi spesifiknya. Anda hanya bisa berjalan kaki, dan cukup berjalan kaki saja, dan Anda bisa keluar dari kawasan ini dengan lancar, namun Anda tetap tidak bisa menilai lokasi kawasan tersebut. Justru karena kekhasan kawasan inilah maka dinamakan kawasan terlarang. Sore harinya, sebelum hari gelap, Ice dan yang lainnya datang ke kawasan terlarang. Begitu mereka masuk, mereka menemukan ada yang tidak beres. Aneh kalau arah di sini tampak kacau. Kita tidak bisa menilai arah spesifiknya sama sekali. Dujun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saya juga menemukan bahwa segala sesuatu di sini kacau, tetapi selama Anda berjalan ke arah yang benar, Anda tidak akan tersesat. Gengdi waspada. Tidak ada sinyal ponsel. Seseorang mengeluarkan ponselnya dan melihat tidak ada sinyal sama sekali. Jangan lihat, aku takut kalaupun ada sinyal, semrawut. Mungkin akan disesatkan. Master Hunian menggelengkan kepalanya untuk mengingatkannya. Tuan Hunian benar. Hati-hati. Menurutku, ini seharusnya menjadi area khusus. Rasanya seperti seseorang telah mengatur susunan baju besi penghindaran yang aneh. Rong Biao mendapat banyak informasi dan segera dikaitkan dengan susunan itu. Setelah diingatkan seperti itu, seseorang tiba-tiba terkejut. Ini benar-benar seperti keajaiban melarikan diri dari baju besi. Yah, jika kamu berada di barisan, kamu benar-benar dapat menyembunyikan kebenaran dan mengganggu azimut. Tuan Rong benar-benar tahu banyak. Saya tidak tahu apakah Tuan Rong bisa mengenalinya. Arai macam apa ini? Beberapa orang menaruh harapannya pada Rong Biao. Jika mereka dapat memecahkan susunan tersebut, mereka dapat menghilangkan gangguan yang ditimbulkan oleh susunan tersebut, dan mereka juga dapat mengambil tindakan. Biarkan aku mencobanya, Rong Biao mengamati untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Permisi, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak tahu susunan apa itu. Mendengar ucapan tersebut, seluruh masyarakat kecewa. Meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas, dia bukanlah orang yang ahli dalam bidang arai. Pemahamannya tentang aspek ini sangat terbatas, dan prestasinya tidak tinggi. Adalah omong kosong untuk memecahkan susunan yang begitu mendalam. Tuan Rong dapat mendeteksi susunannya secara sekilas. Sungguh menakjubkan. Master Jiao berkata sambil tersenyum, tapi sekarang saya ragu, apa efek dari susunan ini. Terakhir kali saya datang ke sini, saya berspekulasi bahwa binatang buas di area terlarang dipengaruhi oleh suatu kekuatan. Jadilah susunan ini. Saya hanya tidak tahu apakah kesimpulan saya benar atau salah. Kecurigaannya membuat semua orang waspada. Setelah berjalan jauh,
mereka belum bertemu dengan binatang buas itu, tapi hari sudah gelap. Pada malam hari, hutan pegunungan mati dan berkabut. Angin bertiup melewati hutan pegunungan, dan rengekannya membuat orang menggigil. Tuan Rong, bisakah orang-orang ini menghadapi binatang buas itu? Yi Sui selalu merasa tidak nyaman dengan orang-orang ini. Rong Biao memikirkannya dan menghela nafas. Nona Yi, sejujurnya, menurutku tidak ada orang yang bisa menyelesaikan tugas malam ini kecuali Li Tianxi. Namun, di ruang konferensi hotel sebelumnya, meskipun Chen Weiying mempermalukanku, senjata ajaibnya adalah sangat kuat. Saya juga pernah mendengar tentang senjata ajaibnya. Dapat diubah menjadi baju besi untuk menahan serangan, dan dapat digunakan sebagai senjata serangan dengan tangan dan kaki. Karena terbuat dari monster, ia benar-benar memiliki kekuatan tertentu. Efek pengekangan pada jenis monster yang sama. Di antara monster, darah dan kekuatan saling terkendali. Semakin kuat darahnya, bahkan bayi yang baru lahir pun dapat menahan monster dewasa tingkat rendah. Belum lagi kekuatan. Dikatakan bahwa senjata ajaibnya adalah terbuat dari daging dan kulit monster yang sebanding dengan kekuatan iblis besar. Ia memiliki pengekangan yang besar pada binatang buas tingkat rendah. Kalau begitu, dia bisa sangat membantu. Yi Sui terkejut. Yah, untuk monster tak dikenal itu, aku tidak berani berspekulasi, desah Rong Biao lagi. Selain itu, meskipun Lei Fu milik Wen Tenglong hanya dapat digunakan untuk terakhir kali, ia sangat kuat. Jika Anda benar-benar ingin keluar, Anda mungkin tidak dapat melukai monster itu. Selama monster itu terluka, kami, bersama-sama, mungkin tidak bisa membunuh monster itu. Mendengar ini, Yi Suecai menjadi sedikit tenang. Sepertinya tidak mengambil risiko dengan sia-sia, biarkan saja. Tapi, pada saat ini, Rong Biao mengerutkan kening lagi, kami belum mengetahui apa monster itu dan untuk apa susunan Dharma itu. Kami masih belum bisa merasa nyaman.